Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya Iskita Dutaning Putri Kencana dengan NIM 6422231 kelas 644B25 S1 Manajemen dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan Universitas Bina Sarana Informatika akan membahas tentang analisis jurnal penganggaran perusahaan. Mari kita simak videonya sama-sama. Yang pertama, ada identitas jurnal yang akan kita bahas kali ini. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Sains Terapan Pariwisata dengan nama penulis Budi Baskoro, nomor jurnal 3, dan judul jurnalnya adalah Analisis Anggaran Operasional dan Realisasinya sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Penilaian Kinerja Perusahaan. Studi kasus Wockwood Premier Cosmo Jakarta yang terbit pada tahun 2017. Lalu ada topik pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, ada pendahuluan dari jurnal. Yang kedua, ada tujuan penelitian, lalu metode penelitian. Setelah itu, kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kita bahas. Yang pertama, pendahuluan jurnal. Persaingan dalam dunia usaha adalah faktor eksternal yang tidak mungkin dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan. Namun, demi mempertahankan keberadaannya, suatu perusahaan dapat melakukan upaya-upaya dari dalam atau intern perusahaan. Upaya internal yang dapat dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal dapat dicapai bila ada perencanaan yang baik. Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perusahaan dalam suatu kondisi perekonomian yang kompetitif adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Lalu kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor proses penyusunan anggaran perusahaan pada Wockwood Premier Cosmo. Yang kedua, mendeskripsikan prosedur penyusunan penganggaran pada Wockwood Premier Cosmo. Dan yang terakhir, mengetahui metode analisis varians terhadap anggaran operasional dan realisasinya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis penyimpangan atau variance analysis, yang merupakan suatu metode perbandingan yang digunakan untuk mengetahui selisih antara anggaran dengan realisasi yang dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, serta penyebab terjadi penyimpangan atau perbedaan. Penyimpangan atau variansi tersebut ada yang bersifat favorable dan unfavorable. Dalam menetapkan favorable dan unfavorable, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan dan biaya. Lalu, ada hasil penelitian dan pembahasan. Poin pertama dalam hasil penelitian dan pembahasan yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran. Berbagai faktor eksternal dan internal di dalam proses penyusunan anggaran merupakan penyebab kegagalan realisasi anggaran di dalam perusahaan. Berikut adalah faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal. Yang pertama, ada realisasi kegiatan usaha semester 1 tahun berjalan. Yang kedua, estimasi hasil kegiatan yang dapat dicapai pada semester 2 tahun berjalan. Dan yang ketiga, pertimbangan penting lainnya. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama, ada pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product. Lalu yang kedua, laju inflasi. Poin selanjutnya adalah prosedur penyusunan anggaran. Untuk melaksanakan rencana kegiatan kerja,
khususnya dalam penyusunan anggaran, maka Oakwood Premier Cosmo Jakarta memiliki kebijakan yang telah ditetapkan untuk dipatuhi para pelaksananya. Kebijakan tersebut meliputi anggaran dan program kerja menjadi sarana pengukur dan pengendalian berdasarkan pada pertimbangan manfaat, biaya, dan skala prioritas, lalu dijabarkan ke dalam program kerja yang terperinci. Yang keempat, anggaran yang sudah disahkan merupakan komitmen untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, anggaran yang belum terrealisasi hanya dapat dipakai setelah diajukan kembali pada tahun berikutnya. Poin selanjutnya, analisis varians terhadap anggaran operasional dan realisasinya. Analisis varians adalah membandingkan antara kinerja standar dengan kinerja aktual. Pada saat penganggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun, maka akan dilakukan evaluasi terhadap selisih anggaran yang terjadi antara anggaran operasional dan realisasinya setelah 3 bulan berjalan. Realisasi tersebut akan disesuaikan terhadap perencanaan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya agar tidak terjadi selisih anggaran yang signifikan dan untuk mengidentifikasi apakah harus ada perubahan terhadap jumlah yang dianggarkan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Lalu ada biaya variabel. Biaya upah langsung yang termasuk ke dalam biaya variabel yaitu biaya upah langsung, biaya perawatan, biaya peralatan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya cetak atau alat kantor, biaya asuransi, biaya pastry, biaya food and beverage, biaya bahan bakar, biaya toiletries or gas and cleaning supplies, dan biaya lain-lain. Lalu, yang termasuk ke dalam biaya upah langsung adalah biaya variabel yang meliputi gaji untuk karyawan casual, pekerja karyawan borongan atau PKB, yaitu karyawan yang diterima melalui outsourcing. Poin selanjutnya ada analisis penyusunan anggaran biaya operasional. Dalam menyusun anggaran biaya operasional Oakwood Premier Cosmo Jakarta menggunakan prosedur campuran, yaitu penyusunan anggaran dimulai dari atasan yang kemudian selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan dan kemampuan masing-masing bagian secara terpadu karena adanya partisipasi dan komunikasi aktif antara manajer dengan bagian lain yang terdapat pada perusahaan dalam penyusunan anggaran, atau bisa disebut dengan istilah bottom up and top down. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu penyusunan anggaran operasional pada Oakwood Premier Cosmo Jakarta hanya disusun oleh bagian administrasi dan keuangan saja. Anggaran yang disusun berdasarkan taksiran kuantitas pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan produk berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, anggaran yang disusun sifatnya tetap atau fix, sehingga tidak dapat dipergunakan secara efektif dan apabila terjadi penyimpangan dari yang telah direncanakan, tidak bisa menyesuaikan terhadap anggaran. Lalu yang ketiga, laporan pengendalian yang dibuat oleh Oakwood Premier Cosmo Jakarta hanya berisi anggaran, realisasi, dan selisih. Perusahaan tidak memberi penjelasan mengenai penyebab selisih yang terjadi karena perusahaan tidak melakukan analisis dan evaluasi terhadap selisih yang ada. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu secara keseluruhan, jurnal memiliki kelebihan yang cukup menonjol. Dilihat dari abstrak yang digunakan, penulis sudah menggunakan format bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal ini berpotensi menjadi rujukan internasional. Selain ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kekurangannya yaitu, terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada suatu kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu penulis tidak mencantumkan penghitungan dengan metode yang disebutkan, hanya dicantumkan sebuah data saja. Dengan tidak dicantumkannya penghitungan data tersebut akan mengurangi nilai keakuratan dari nilai data di atas. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf
apabila banyak sekali kekurangan dan salah dalam pengucapan kata. Semoga video kali ini dan materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.